Assalamualaikum sahabatku semua. Semoga sehat selalu, bahagia dan jangan lupa bersyukur. Untuk kali ini saya akan membahas cerpen saya yang tergabung dalam Rama Publisher. Ini waktu itu mengadakan lomba dan dibukukan ya. Dan saya peringkat ketiga. Nah, judul cerpen saya adalah Di Tahun ke-7. Kenapa ya judulnya di tahun ke-7? Nah, ada apa di tahun ke-7? Ini sebetulnya kisah saya sendiri ya. Waktu itu ini adalah pertama kali saya ikut lomba. Waktu itu kan di sini di Purworejo ini ada organisasi namanya Kopi Sisa ya, yaitu kelompok peminat seni sastra. Nah, setiap tahun organisasi Kopi Sisa itu mengadakan lomba ya. Waktu itu saya masih ya kelas 3 SMP waktu itu ya. Pertama kali ikut lomba ini, judulnya ini di tahun ke-7 ya. Waktu itu pertama kali judulnya justru kisah-kisah yang sebenarnya saya baca tentang daerah tertentu dan saya kembangkan sendiri, ternyata semuanya tidak ada yang menghasilkan ya, karena itu cuma hayalan yang sebenarnya kadang saya tidak mengetahuinya ya. Nah, organisasi Kopi Sisa ini tergabung dengan sebuah radio ya. Nah, waktu itu namanya radio RSPD Purworejo ya, dalam acara Kopi Sisa kelompok peminat seni sastra, yaitu di acara Sasa tiap malam Senin ya. Nah, saya sering sekali mengikuti acara tersebut, yaitu kirim-kirim tulisan aja, puisi gitu. Begitu kalau sudah diudarakan rasanya gembira sekali waktu itu. Nah, saya orangnya introvert ya, jadi ikut organisasi cuma sering ikut nulisnya saja, nggak begitu ikut sering kumpul-kumpulnya ya. Nah, setiap tahun di organisasi itu mengadakan lomba. Saya ikut tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selalu kalah. Bahkan di tahun ke-5 ya, saya membuat cerita yang sebenarnya sudah sangat bagus sekali menurut saya kan, tapi saya udah berharap dengan harap yang sangat itu menang, ternyata kalah. Sampai saya sempat menangis pernah loh gara-gara kegagalan itu. Akhirnya di tahun ke-6 ikut lagi, sudah dibuat sedemikian rupa tetap kalah juga. Nah, setelah itu saya sempat putus asa, kayaknya saya tidak bakat nih, tidak bisa lagi menulis, saya tidak bisa, apalagi di sana itu saingannya itu sangat berat ya. Di sana banyak pakar puitis, orang-orang yang pakar menulis ya segala macam prosa, cerpen dan buku-buku. Jadi saingannya sangat sangat berat gitu. Tapi saya nekat aja karena kepengen nulis dan ya nulis begitu saja. Nah, di akhirnya saya udah pikir tidak akan ikut lagi, tapi begitu ada pengumuman ya, itu di dalam ke-7 itu ada lomba. Saya pikir ikut tidak, tapi hati ini rasanya pengen ikut ya. Akhirnya saya ikutkan aja. Dan yang saya tulis apa? Saya pikir remeh-temeh aja ya, yaitu pengalaman saya pertama kali ke Batavia. Saya tulis saja bagaimana pengalaman pertama kali di Batavia itu, keadaannya seperti apa, naik kereta ini itu segala macam. Nah, saya tulis langsung ikutkan terus dah. Waktu itu saya ya tidak berharap, tapi juga berharap ya, gimana ya, sudah 6 kali ikut, itu yang ke-7 masa nggak dapet apa-apa. Nah, akhirnya pas diadakan pengumuman lomba nih, pengumuman lombanya harus ke ini, wisata sastra di Gunung Geger Menjangan. Dengan syarat yang ikut lomba harus ikut ke sana untuk mengetahui siapa pemenangnya.
Nah, karena saya itu syaratnya harus diikutin, akhirnya saya ikut saja nih naik gunung ya. Sampai di sana, saya itu gimana ya, waktu pengumuman itu hati saya sedih antara gimana berharap dan tidak berharap dan putus asa dan pesimis ya, sambil melihat pohon-pohon di bawah, gunung-gunung gitu. Tapi ternyata saya tersedar, tiba-tiba nama saya disebut oleh panitia. Nah, saya apa bener ya itu nama saya, bener apa enggak gitu. Waktu itu saya pakai nama SR Inaya ya, samaran saya. Akhirnya dipanggil lagi dan guru gue saya memanggil Indah Yuliana. Oh, itu nama saya, samaran saya SR Inaya. Oh iya, sayangnya saya maju. Ternyata benar. Saya benar-benar tidak menyangka itu, yang tidak terduga. Akhirnya begitu mendapat piala dan difoto bahwa benar-benar itu saya alhamdulillah alamin. Begitu sampai di rumah saya berpikir, oh ternyata saya itu harus nulis, atau kalau penulis pemula itu harus menulis dari hati ya, utama dari hati dulu ya, apa yang terjadi, yang kita alami dan yang eh, pernah kita melihat dengan mata kepala sendiri, itu justru lebih mengena ya di hati pembaca daripada sekadar hayalan yang kita belum tahu persisnya gitu. Nah, di situ teman-teman, bahwa kita tidak boleh putus asa ya, kita harus berjuang bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda di situ. Oke, selamat berkarya dan jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Baik, sampai detik ini saya masih tetap mohon saran dan kritiknya untuk peningkatan mutu karya saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.